Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hingga akhirnya kita sampai pada hari ini melanjutkan pencarian ilmu kita. Serta tidak lupa masih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah yang sangat patut kita syukuri. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pekan pembelajaran. Meskipun masih dengan keadaan yang serba terbatas, semoga tidak pernah menghalangi niat kita untuk mencari ilmu, dan juga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Insya Allah, hari ini kita akan mulai belajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu bab 1, mengenai teks berita. Sebelumnya, biar Ustazah sampaikan bahwa bab 1 ini insya Allah akan kita bahas selama 2 pertemuan, yaitu hari ini dan pekan depan. Sehingga Ustazah harap sisa waktunya bisa kita jadikan sebagai waktu untuk berdiskusi. Sebelum kita masuk pada pematerian mengenai teks berita, Ustazah harap kalian menyiapkan terlebih dahulu buku paket yang sudah kalian pegang, agar ketika pematerian nanti, ketika ada yang kurang jelas dari penjelasan atau PowerPoint yang Ustazah sampaikan, kalian bisa melihat lagi dari buku dan lebih memahaminya lagi. Selanjutnya, Ustazah ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi yang bisa kalian miliki setelah menjalani pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Melalui bantuan contoh-contoh yang nanti akan kita pelajari, Ustazah harap kalian akan mampu mengidentifikasi atau menandai unsur-unsur yang membentuk sebuah teks berita, baik dari yang didengar maupun yang dibaca. Nah, potensi yang selanjutnya yaitu menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Setelah tadi kalian mampu menandai atau mengidentifikasi unsur-unsur di dalam teks berita, Ustazah harap kalian bisa menyimpulkan isi teks berita yang kalian baca atau dengar sesuai dengan isi dan kaidah penyimpulan berita. Maka dari itu, Ustazah berharap selama pembelajaran ini berlangsung, kalian bisa menyimak dengan serius. Meskipun tidak dalam pengawasan Ustazah, tapi kalian harus yakin bahwa pembelajaran yang kalian jalani ini akan bermanfaat bagi kalian. Baik, kalau begitu, kita mulai saja materi mengenai teks berita ini ya. Sebelumnya, Ustazah ingin bertanya, apakah kalian sering mendengar kata berita? Apakah kalian sering membaca atau menyimak berita dari berbagai sumber? Kalau begitu, adakah yang tahu pengertian dari berita? Nah, sebelum Ustazah jelaskan pengertian, unsur, dan lain-lain mengenai teks berita, silakan kalian simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Iya, menjadi bukti juga ya anak-anak Indonesia, apapun latar belakang mereka, dimanapun mereka berada, punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi. Tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur Batu 2 Bantar Gebang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tuanya. Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar diantaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Sekurangnya,
200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus sih sebenarnya, bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus kalau menurut saya prestasinya, karena mungkin mereka memang benar-benar itu ingin menunjukkan kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya bahwa selain mereka bisa membantu orang tua, dan saya juga harus berprestasi di bidang akademik. Satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah Nur Pianingsih. Akrab disapa Pia, murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas, juga di sekolahnya. Ketekunan Pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah di TPST Bantar Gebang. Prestasi Pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal. Inilah rumah tinggal Pia. Bukan rumah tembok ataupun kayu, hanya bangunan rangka bambu dengan atap sisa spanduk dan alas terpal bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah-sampah yang dipulung sang ayah setiap hari. Sepulang sekolah, Pia bertugas mengasuh adiknya. Saat sang ayah sudah pulang membawa sampah-sampah berharga, Pia pun turut memilah sampah. Prestasi Pia di sekolah adalah harapan bagi sang ayah. Sering belajar sih, nggak bosan-bosan. Suruh belajar gitu, jangan banyak main. Pengennya sih jangan sampai kayak orang tuanya gitu. Kalau bisa mah lebih sukses ke ininya gitu, dewasanya. Bagi Pia, tinggal di rumah tenda di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai impiannya. Setiap sampah yang dipilih dan dipilahnya merupakan kesempatan Pia untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ini kan Pia di sekolah nilainya bagus nih. Di rumah belajarnya gimana, Pi, caranya? Enggak belajar. Hah? Kapan belajarnya? Kalau baca buku gitu kapan? Malam. Malam. Ini udah kelas 6 nih. Habis SD mau sekolah lagi nggak? Mau. Kemana? SMP. Cita-citanya apa sih? Dokter. Dokter apa? Enggak tahu. Kenapa? Ini kan nilainya bagus nih. Bangga nggak, Bu? Seneng nggak, Bu? Seneng. Alhamdulillah. Harapannya apa buat dia? Harapan biar jadi orang adalah sukses sama bagi nusa dan bangsa. Pia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Pensil yang mantap digoresnya setiap pagi dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah suatu saat akan mengantarkan Pia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Yogi Tujuliarto, Bekasi. Baik, dari tayangan yang tadi, apakah bisa kalian sampaikan pengertian singkat dari berita? Nah, jika ada dari kalian yang mengatakan bahwa berita merupakan menyampaikan informasi atau menyampaikan kabar, maka kalian benar. Tapi jika masih ada yang belum tahu, mari kita bahas sekarang. Pengertian berita. Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu yang disampaikan melalui berbagai media. Nah, dari pengertian ini bisa kita ketahui bahwa kabar atau informasi yang bisa dikatakan berita adalah informasi atau kabar terkait sesuatu atau peristiwa yang luar biasa atau peristiwa yang jarang terjadi sehingga patut untuk dikabarkan. Selanjutnya, peristiwa yang diinformasikan dalam berita juga harus dalam suatu waktu atau peristiwa tersebut belum lama terjadi, sehingga informasi mengenai peristiwa tersebut memang layak untuk dikabarkan. Beda dengan informasinya mengenai peristiwa yang telah lama terjadi.
tidak akan ada pengaruhnya bagi orang-orang yang menerima berita tersebut saat ini. Berita juga bisa disampaikan melalui berbagai media, yaitu media cetak dan media elektronik. Coba apa saja media yang bisa menyampaikan berita dalam berupa cetak? Ya, koran dan majalah. Sedangkan pada media elektronik, berita disampaikan bisa melalui televisi, radio, dan internet. Nah, selanjutnya kita merujuk kepada yang lebih spesifik mengenai teks berita. Pengertian teks berita sendiri sama dengan pengertian yang tadi kita bahas. Hanya saja, teks berita lebih merujuk pada berita yang disampaikan melalui media cetak. Karena teks sendiri merupakan bentuk tulisan, sehingga teks berita diartikan sebagai informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi suatu waktu yang disampaikan melalui media cetak atau tulis yang bertujuan untuk memberitahu pembacanya. Nah, untuk penjelasan mengenai pengertian teks berita, adakah yang ingin kalian tanyakan? Jika ada, silahkan catat terlebih dahulu bagian yang kurang kalian pahami. Selanjutnya, silahkan kalian sampaikan melalui kolom komentar nanti ketika ada sesi diskusi. Sehingga nanti dapat Ustazah jelaskan kembali sampai kalian merasa mengerti. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks berita. Adakah yang mengetahui maksud dari unsur berita? Unsur berita adalah isi atau bagian dari berita. Unsur di dalam teks berita berupa informasi dalam berbagai bentuk penjelasan. Unsur di dalam teks berita terdiri atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama, unsur apa. Unsur apa ini menjelaskan peristiwa utama yang sedang dibahas. Peristiwa apa yang sedang diberitakan dalam teks tersebut. Yang kedua, ada unsur di mana. Unsur ini menjelaskan mengenai tempat terjadinya peristiwa yang sedang dibahas. Yang ketiga, ada unsur kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang dibahas. Selanjutnya ada unsur siapa, yang menjelaskan pihak mana saja yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada unsur mengapa. Unsur mengapa ini menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya peristiwa yang sedang dibahas. Mengapa sampai terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya ada unsur bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai kronologi terjadinya peristiwa yang sedang kita bahas. Nah, untuk mempermudah mengingat unsur-unsur teks berita, ada rumus singkatnya, yaitu disingkat menjadi adik simba. A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Untuk lebih memahami penjelasan mengenai unsur teks berita, silahkan kalian simak contoh berikut ini. Ustazah akan bacakan terlebih dahulu ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, 15 September, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan tetapi, akibat penumpukan itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal.
Nah, untuk bagian-bagian yang sudah Ustazah tandai, itu merupakan unsur-unsur dari berita tersebut. Untuk yang berwarna biru, di kalimat pertama ada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Nah, itu merupakan unsur kapan. Di situ menjelaskan waktu terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Yang selanjutnya, untuk yang bertanda warna merah, berisi informasi pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Nah, di situ mencakup 2 unsur, yaitu unsur apa dan unsur di mana. Unsur apa berita yang disampaikan bahwa pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Nah, yang kedua unsur di mana terjadinya peristiwa tersebut, yaitu di pelabuhan penyeberangan Merak. Untuk tanda yang ketiga yang berwarna kuning, truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok. Nah, unsur yang disampaikan yaitu unsur siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut, yaitu pihak-pihak yang membawa truk-truk yang berisikan barang non-9 bahan pokok. Selanjutnya ada yang bertanda warna hijau. Untuk yang bertanda warna hijau ini merupakan unsur mengapa, karena di dalamnya berisi penjelasan kenapa sampai terjadi penumpukan atau dipadatinya penyeberangan Merak, yaitu disampaikan bahwa truk-truk ini melintas karena akan ditutupnya akses menuju pelabuhan penyeberangan Merak pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, yang terakhir ada yang bertanda warna ungu. Ini menjelaskan unsur bagaimana, yaitu dijelaskan bagaimana kondisi pada saat terjadinya peristiwa. Disebutkan bahwa beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, itu adalah contoh untuk mengidentifikasi unsur-unsur di dalam suatu berita. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kompetensi yang kedua, yaitu menyimpulkan isi teks berita. Untuk dapat menyimpulkan isi teks berita, kalian bisa melakukannya dengan cara berikut ini. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi informasi penting yang ada pada teks berita yang kalian baca. Dengan menandai bagian atau informasi penting tersebut, kalian tidak akan melewatkan informasi penting dan tidak akan salah informasi. Langkah yang kedua yaitu menentukan unsur pada teks berita yang dibaca. Setelah kalian menentukan informasi penting mana saja yang ada di dalam berita yang kalian baca, selanjutnya kalian tentukan bagian mana saja yang termasuk unsur berita pada informasi penting yang telah kalian tandai. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah menyusun kesimpulan. Setelah semua unsur dalam teks berita itu kalian miliki dengan yakin, langkah selanjutnya adalah menyusun unsur-unsur tersebut menjadi kesimpulan yang padu atau yang sesuai. Urutan dalam penyusunan kesimpulan tidak ditentukan, bisa dimulai dengan unsur yang mana saja. Nah, untuk lebih paham, silakan kalian simak penjelasan mengenai penyusunan kesimpulan dari teks berita berikut ini. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi informasi. Dari keseluruhan berita yang telah kalian baca, kalian tandai dulu mana saja informasi-informasi yang sekiranya penting. Bisa dengan dicatat atau ditandai saja. Bacalah teks berita yang kalian miliki. Setelah membacanya dengan seksama, kalian bisa menandai informasi-informasi penting yang ada dalam berita yang kalian baca. Nah, selanjutnya ada menentukan unsur teks berita. Setelah kalian menandai informasi-informasi penting yang ada dalam teks berita yang telah kalian baca, selanjutnya kalian dapat mengerucutkan informasi tersebut berdasarkan unsur-unsur berita. Kalian dapat mengategorikan informasi penting tersebut ke dalam 6 unsur yang ada dalam teks berita. Nah, setelah tadi kalian menandai informasi-informasi penting yang ada dalam berita tersebut,
Selanjutnya kalian kerucutkan lagi menjadi unsur-unsur berita yang kalian baca. Selanjutnya kalian susun menjadi sebuah kesimpulan. Setelah kalian mendapatkan informasi sesuai unsur-unsur teks berita, selanjutnya kalian dapat menyampaikan kesimpulan. Menyampaikan kesimpulan bisa dilakukan dengan merangkai unsur-unsur yang telah didapat dengan menggunakan kalimat yang berkesinambungan. Nah, untuk yang terakhir, mari kita ulangi terkait materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, kita belajar mengenai pengertian teks berita, yaitu teks berita merupakan informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu yang disampaikan melalui media cetak atau tulis yang bertujuan untuk memberitahu pembaca. Yang kedua, kita belajar mengenai unsur-unsur yang ada dalam teks berita, yaitu mencakup unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, kita belajar mengenai menyimpulkan berita. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu mengidentifikasi informasi penting, menentukan unsur teks berita, dan yang terakhir menyusun kesimpulan. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jika memang masih ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.